Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang. Bangun ruang sisi datar dan sisi lengkung. Seharusnya bangun ruang sisi datar ini kita pelajari di kelas 8. Nampaknya di kelas 8 belum kita pelajari ya. Nah, kita sekilas saja, insya Allah mudah untuk kita pelajari. Bangun ruang sisi datar ini yang pertama kali akan kita pelajari adalah tentang kubus dan balok. Nah, oke, langsung saja ya, kita coba explore tentang kubus dan balok. Baik, yang pertama itu tentang unsur-unsurnya dulu, unsur balok dan kubus. Nah, di sini ada saya matikan dulu notifikasinya. Oke. Nah, perbedaan antara kubus dan balok. Kubus itu adalah sebuah bangun ruang yang terdiri dari persegi. Nah, ada 6 persegi yang membidangi atau yang membentuk sebuah bangun, yaitu bangun kubus. Nah, di sini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Sebagaimana persegi, bahwa persegi ini mempunyai sisi yang sama. Jadi rusuknya kubus itu semuanya sama. Mari kita cek. Kalau dalam bidang datar, sisi itu adalah garis ya. Tapi kalau di dalam bangun ruang itu sisi itu adalah sebuah bidang. Nah, mari kita lihat. Oke. Nah, A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, A, B, C, D ini kubus A, B, C, D, E, F, G, H, dan balok P, Q, R, S, T, U, V, W. Nah, yang namanya rusuk itu adalah kerangka yang menyusun atau garis ini namanya rusuk. Jadi rusuk itu yaitu misalnya BC. Nah, misalnya kalau untuk kubus itu misalnya BC, terus apalagi CD. Nah, itu semua kerangka namanya rusuk. Pasti sudah dipelajari di SD. Sedangkan baloknya ini, kalau untuk balok contohnya misalnya apa, QR rusuknya. Nah, sedangkan sisinya itu adalah bidang yang mengelilinginya, yaitu misalnya ada, kalau untuk kubus itu A, B, C, D, A, B, C, D. Nah, yang ini misalnya, nah gini ya. Nah, ini bidang yang apa? Yang mengelilingi, namanya sisi. Nah, kemudian bisa toh mencari sisi yang ada di balok P, Q, R, S, T, U, V, W. Nah, kalau di sini dicontohkan Q, R, V, U, itu sisi. Nah, kalau yang ini sebagaimana bangun datar juga namanya sudut. Yang ini namanya sudut nih. Nah, namanya sudut ya. Ada sudut P, ada sudut Q, ada sudut R, ada sudut S. Nah, P, Q, R, S, ini ada A, B, C, D, E, F, G, H. Kita tinggal hitung saja untuk jumlah rusuknya, jumlah sisinya. Kalau jumlah rusuknya dua-duanya ini 12, jumlah sisinya ada 6. Ada 6 sisinya. Nah, titik sudutnya ada 8. Nah, ini tentang kubus dan balok. Ada yang baru di kelas 9 ini daripada di SD. Ini ada namanya diagonal bidang. Nah, apa yang dinamakan diagonal bidang? Diagonal yang terbentuk ya kan
di bidang-bidangnya. Ini namanya diagonal. Nah, setiap bidang mempunyai dua diagonal. Ini namanya diagonal bidang. Diagonal bidang. Nah, jadi juga diagonal bidang. Nah, terus ada lagi satu lagi yang diagonal lagi, yang namanya diagonal ruang. Diagonal ruang itu melintasi di dalam ruang ini, misalnya A sampai G, atau B dengan H. Nah, dia melintasi ruangan. Jadi diagonal bidang. Nah, contohnya di dalam kubus ini, contohnya adalah diagonal bidangnya BD, terus apalagi EG, terus apalagi AC. Itu semuanya diagonal bidang. Kalau diagonal ruang itu ada AG. Diagonal ruang untuk yang kubus itu ada AG. Nah, terus ada BH. Terus ada lagi EC. Nah, kalian bisa menyebutkan diagonal ruang dan diagonal bidang untuk balok ya. Nah, kemudian ada namanya bidang diagonal. Bidang diagonal. Nah, ini kita lihat pakai garisan aja ya, pakai penggaris saja, pakai toolsnya. Nah, kita buat bidang diagonal. Nah, ini atau susah. Namanya bidang ya. Kalau bidang itu berarti kayak papan itu. Nah, saya agak arsir. Ini ada bidang. Nah, bidang pembatas yang dibatasi oleh diagonal bidang dan sisi. Nah, ini yang saya arsir. Bisa membayangkan ya. Nah, apa diagonal bidang? Diagonal ini hurufnya PT, PT, RV. Nah, itu diagonal bidang. Oke, itu ada rusuk, ada sisi, ada titik sudut, ada diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Namanya cukup untuk unsurnya. Nah, kita akan beralih kepada luas permukaan. Luas permukaan erat kaitannya dengan jaring-jaring, karena jaring-jaring ini kita akan melihat unsur-unsur pembentuk bangun ruang itu, atau bangun datar yang membentuk bangun ruang itu apa saja. Kalau ini balok ya, ini balok kita belah, maka jaring-jaringnya itu seperti ini. Balok itu terdiri dari persegi panjang ya. Nah, di sini ada persegi panjang yang kongruen, ada 3 macam. Nah, setidaknya ada ini 1. Nah, ini kongruen. 2 yang ini. Nah,
yang ini 3. Nah ini ya teman-teman semuanya, kalau ini panjang, ini lebar, ini tinggi, maka luas permukaan balok itu adalah 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Nah, atau bisa juga duanya kita keluarkan seperti ini, panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah seperti ini rumusnya. Kalau kalian lupa rumusnya, buat jaring-jaring seperti ini sangat mungkin. Nah untuk luas permukaan kubus, karena kubus terdiri dari 6 persegi, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, masing-masing ini sisinya atau rusuknya itu berukuran S, misalnya kita sebutnya S, maka luas permukaan kubus itu adalah berapa? Luas permukaan kubusnya 6, apa rumusnya? Luas permukaan kubus 6 S pangkat 2. Kenapa S pangkat 2? Ini adalah rumus luas persegi ya. Nah itu oke, lanjut. Nah kalau untuk volume kita lihat di sini, volume itu seperti ini ilustrasinya. Ini misalnya 2 satuan, ini 2 satuan, ini 2 satuan. Ini ada kotak-kotak kecil ya, itu merupakan simbol merupakan satu kotak ini satu satuan ya. Jadi ini kita hitung jumlah kotaknya, ini ada berapa? 1, 2 ya, terus 1, 2, 3, terus belakang 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Nah volume itu 2 panjang kali lebar kali tinggi, atau kalau di sini berarti apa volumenya? Nah, kalau ini S berarti S kita ganti S ya, nanti ini S berarti S pangkat 3 itu untuk kubus. Kalau untuk balok, volumenya panjang kali lebar kali tinggi, itu untuk balok. Nah selesai, nanti permasalahannya itu seputar itu. Oke, nah sekarang bagaimana jika menghadapi sebuah permasalahan ya, misalnya yang ditanyakan, misalnya ada volume kubus itu sama dengan S pangkat 3. Nah maka untuk mendapatkan S itu sama dengan akar pangkat 3 dari volume. Ini penting, kebalikannya. Kalau untuk volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Kalau disuruh mencari salah satunya, misalnya P, disuruh nyari P, berarti P itu sama dengan volume balok per, nah ini yang lebar kali tinggi ini pindah ke sini ya, berarti lebar kali tinggi. Nah gitu. Begitu juga untuk kalau ditanyakan tinggi, maka volume itu sama dengan per panjang kali lebar. Nah itu caranya. Kalau misalnya luas permukaan kubus, apa luas permukaan kubus? 6S kuadrat. Nah kalau ditanyakan S bagaimana? Nah pakai prinsip aljabar ya, berarti ini 6 nya pindah ke sini, S kuadrat dulu, berarti S kuadrat sama dengan luas per luas per 6.
ya kan. Nah, maka S ini adalah akar dari luas per 6, akar pangkat 2. Nah, itu kalau ditanyakan sisi, akar pangkat 2 dari luas dibagi 6. Begitu kira-kira untuk volume dan luas kubus. Nanti akan kita kasih soal latihan. Terima kasih.